Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam menerima pembelajaran. Amin. Nah, video ini ditujukan kepada kelas 9A, B, C, dan D SMP Negeri 1 Oriantoro. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalan dulu ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan, saya Angel Melia Bewisena dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Yogyakarta. Nah, di sini saya sedang melaksanakan PK atau praktek kependidikan atau biasa yang disebut PKL gitu ya. Nah, lanjut. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat, bilangan pecahan, dan bentuk akar. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, nah coba diingat-ingat dulu. Dulu kan pernah nih ya bilangan akar seperti ini. Yang nomor 1 ini ada akar 25 sama dengan 5, karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian yang kedua, ada akar 81 sama dengan 9, karena 9 pangkat 2 sama dengan 81. Nah, yang ketiga, ada akar pangkat 3 dari 8. Nah, itu berapa? 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, yang keempat, akar pangkat 3 dari 216 adalah 16, karena 6 pangkat 3 sama dengan 216. Kemudian yang nomor 5, akar pangkat 4 dari 81 adalah 3, karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, yang terakhir nomor 6, akar pangkat 4 dari 625 adalah 5, karena 5 pangkat 4 sama dengan 625. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bilangan berpangkat, bilangan pecahan. Nah, yang pertama itu ada bentuk akar A, akar pangkat N dari A, itu bisa kita tulis dengan A pangkat 1 per N. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah 125 pangkat sepertiga. Nah, biasanya kan udah pusing dulu ya, 125 pangkat sepertiga itu gimana ya? Nah, bisa kita tuliskan dengan bentuk yang ini. Nah, sehingga diperoleh N-nya adalah 3 kan? Nah, diperoleh akar pangkat 3 dari 125, sehingga diperoleh 5. Nah, atau selain dengan cara yang itu, bisa juga dengan cara yang sebelah sini. Nah, di situ kan 125 pangkat 1 per 3, sehingga bisa kita tuliskan dengan 125 itu sama saja dengan 5 pangkat 3, bukan? Nah, sehingga kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Kita sederhanakan menjadi diperoleh 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 adalah 5. Kemudian yang B, 81 pangkat 1/4. Bisa dituliskan dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat 4 dari 81. Nah, sama dengan 3 ya. Nah, kalau misalnya masih bingung, bisa dengan cara yang satunya lagi, yaitu 81 pangkat 1/4. Yang 81-nya ini diganti jadi 3 pangkat 4, karena 3 pangkat 4 itu 81 ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa disederhanakan dengan cara ini dicoret 4, ini juga dicoret 4-nya, sehingga diperoleh 3 pangkat 1, sehingga dihasilkan 3. Kemudian yang C, 343 pangkat 1/3. Nah, ini kita ubah dulu, yang 343-nya disederhanakan menjadi 7 pangkat 3 dikali 1/3 dikali pangkat 1/3. Nah, sehingga
bisa kita sederhanakan lagi, 3-nya kita hilangkan. Nah, jadi diperoleh jadi 7 pangkat 1. Kemudian yang terakhir adalah 64 pangkat 1/6. Nah, ini 64-nya jadi 2 pangkat 6. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi jadi ini. Nah, kemudian diperoleh 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, kemudian bentuk yang kedua ada akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi A pangkat M per N. Begitu ya. Nah, untuk contohnya ada yang A. Yang A ini akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Kalau misalnya dicari manual sebenarnya bisa kalau pakai kalkulator, tapi kalau pakai kalkulator kan kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator ya, jadinya ini pakai cara manual, hitungan biasa itu juga bisa. Nah, ini yang pertama bisa dengan seperti ini, 64 pangkat 2/3 sesuai dengan bentuk yang nomor 2 itu tadi. Nah, kemudian setelah sampai sini itu bisa kita sederhanakan. Kan 64 sama saja dengan 4 pangkat 3. Nah, sehingga diperoleh seperti ini, sehingga menghasilkan 4 pangkat 2, yaitu 16. Nah, kemudian yang B, akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Nah, berarti jika kita sesuaikan dengan bentuk kedua, diperoleh M-nya adalah 3, N-nya adalah 2. Sehingga menjadi 32 pangkat 3/5. Nah, kemudian 32 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 5, maka diperoleh 2 pangkat 5 pangkat 3/5. Nah, kemudian di sini bisa kita sederhanakan, 5-nya kita coret. Nah, kemudian maka diperoleh 2 pangkat 3 yaitu 8. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah bilangan bentuk akar. Nah, bilangan bentuk akar ini adalah bilangan irasional. Nah, bilangan irasional contohnya akar 3, akar 5, dan juga akar 20. Nah, sifat-sifat bilangan bentuk akar ini yang pertama ada ini. Akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Kemudian yang kedua, akar A dikali akar A sama dengan A. Kemudian yang ketiga adalah ada A dikali akar M ditambah B akar M ditambah C akar M itu sama saja dengan A plus B plus C akar M. Kemudian yang nomor 4, akar A dibagi akar B itu sama saja akar A per B. Nah, kemudian yang kelima adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, itu seperti ini ya caranya ya. Nah, lanjut kita ke contoh. Yang pertama, contoh untuk sifat yang pertama yaitu adalah akar A dikali akar B di sini. Nah, di sini coba ini ada akar 12 dikali sebentar, ini contohnya kebalik ya. Ini harusnya contoh yang nomor 2. Nah, ini contoh yang nomor pertama. Nah, ini contoh yang A ini ada akar 5 dikali akar 12 sama dengan akar 5 dikali 12 sama dengan akar 60. Nah, akar 60 ini bisa disederhanakan menjadi 4 kali 15 bukan? Nah, 60 sama dengan 4 dikali 15. Sehingga akar 4-nya ini bisa kita keluarkan menjadi 2. Kemudian dikali akar 15. Nah, yang selanjutnya adalah contoh yang nomor 2, yaitu akar
A dikali akar A sama dengan A. Nah ini contohnya ini. Ya kan, akar 12 dikali akar 12 sama dengan 12. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, ada A akar M ditambah B akar M ditambah C akar M sama dengan A plus B plus C akar M. Nah, bisa kita lihat contohnya yang pertama yaitu nih. Sehingga diperoleh akar 50 bisa kita pecah menjadi akar 25 dikali akar 2, ya kan? Nah, kemudian 2 akar 2-nya tetap, kemudian yang akar 200 bisa kita pecah menjadi akar 100 dikali akar 2. Nah, selanjutnya akar 25. Nah, akar 25 berapa? Coba. 5 ya tadi. Iya, berarti jadi 5 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurangi 100. Akar 100 berapa? 10 kan? Ya, berarti jadi 10 akar 2. Nah, sesuai dengan sifatnya tadi, maka bisa kita peroleh 5 ditambah 2 dikurangi 10 dikali akar 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 3 akar 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat yang keempat, adalah merasionalkan. Nah, di sini merasionalkan itu nih ada 8 akar 2 dirasionalkan, maka diubah menjadi 8 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, sehingga diperoleh 8 akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari bilangan berpangkat, bilangan pecahan, dan juga bentuk akar. Nah, silakan kalian cermati videonya dan jangan lupa dipelajari secara lebih lanjut ya, karena sebenarnya matematika itu mudah asalkan kalian banyak berlatih. Semangat! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.